Diawali dengan memperlihatkan pertemuan antara kelompok Yakuza Jepang dan kelompok mafia dari barat. Saat itulah muncul sang pembunuh bayaran yang menjadi legenda. Sosok ini sangat amat ditakuti oleh para penjahat karena memiliki hipotesis prediksi yang sangat akurat, tembakan yang langsung mengarah ke bagian vital, panca indera yang sangat tajam, dan serangan mematikan dalam waktu hanya 6 detik saja. Sosok yang mendapat julukan The Fable alias mitos ini memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang normal. Salah satunya adalah tontonan yang sering membuatnya tertawa, yakni iklan Jekyll yang di situ ada seorang pria pertengahan umur menari dengan ekspresi konyol yang bagi sebagian orang mungkin dianggap cringe dan biasa saja. Tapi untuk The Fable, sosok ini sangat amat lucu baginya. Dia adalah bos sekaligus sang guru yang telah melatih The Fable dari kecil sampai profesional hingga sekarang, di mana The Fable disuruh untuk cuti selama setahun dan dilarang untuk membunuh siapapun selama setahun itu. Selain mendapat nama samaran baru yakni Akira Sato, The Fable juga akan ditemani oleh Yoko, seorang wanita yang selama ini mengantar jemputnya dalam melakukan pekerjaan, dan dia akan menjadi adiknya selama cuti itu berlangsung. Kembali ke TKP sebelumnya, di situ ada dua pembunuh bayaran yang ternyata sudah keduluan The Fable untuk membunuh para Yakuza. Mereka berdua sangat amat dibuat terkesan dengan tembakan yang mengenai bagian vital serta ada sebuah peluru yang berhasil membunuh dua orang sekaligus. Walaupun agak sedikit ragu dengan keberadaan The Fable yang katanya hanya mitos, tapi mereka berdua yakin jika yang melakukan pembunuhan ini adalah sosok The Fable, dan mereka sangat berambisi untuk bertemu dengan sang legenda tersebut. Singkat cerita, The Fable dan Yoko pun akan cuti di Osaka, di mana di situ mereka akan dititipkan kepada salah satu rekan si bos yakni sang ketua Yakuza lokal bernama Ebihara. Ini babangusnya, beliau sebenarnya agak keberatan dititipkan seorang The Fable karena secara logika siapa atuh yang tidak was-was dan resah jika seorang pembunuh bayaran mematikan ada di dekat kita. Saatnya mereka bertemu, Ebihara dan atasannya pun masih tak percaya jika sosok The Fable ini ternyata agak mirip dengan Kang Ariel Noah. Lantas, karena penasaran, akhirnya beliau-beliau ini pun nekat bertanya jika The Fable ingin membunuh mereka berdua, apa yang akan dilakukannya? The Fable pun menjelaskan bahwa Ebihara menyembunyikan pistol dan akan membunuh mereka berdua menggunakan pistol tersebut, dan untuk anak-anak buahnya di luar, atasan Ebihara juga ternyata menyembunyikan sepucuk pistol di bawah sofa, dan itu sudah cukup untuk melenyapkan anak buah mereka semua dalam kurun waktu kurang dari 6 detik saja. Ebihara pun membawa The Fable dan Yoko ke rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama setahun ke depan. Di situ ada mobil tua kesayangan Ebihara yang sangat amat disayanginya. Namun ketika The Fable dan Yoko menaikinya, Ebihara yang sekelas bos Yakuza sekalipun bahkan tak bisa berkutik dibuatnya. Ebihara yang masih ragu dengan The Fable pun diam-diam mengirim dua preman amatir untuk menghajarnya dengan tujuan untuk mengetes apakah The Fable benar-benar cuti membunuh atau tidak. Dan karena The Fable diminta untuk menjadi orang normal yang profesional oleh bosnya, maka ia pun berpura-pura terkena pukulan, terlihat kesakitan, mimisan, sampai menangis seperti pria cengeng, yang padahal itu semua hanyalah akting belaka untuk menjadi seorang pria biasa yang profesional. Saat itulah muncul seorang wanita bernama Misaki. Ini parasnya, dia menawarkan sapu tangan untuk mengusap darah hidung The Fable. Namun karena The Fable adalah sosok yang dingin yang tidak pernah hidup bersosial dan bermasyarakat, maka ia pun menolak sapu tangan tersebut. Sementara itu kita akan melihat dua pembunuh bayaran itu lagi. Mereka berdua membunuh para petugas pembawa mayat korban The Fable, di mana di situ salah satu petugas terpaksa memberikan sebuah ponsel yang waktu itu tak sengaja merekam The Fable saat beraksi, yang alhasil mereka berdua menjadi tambah berambisi untuk bertemu dengan langsung dengan sosok melegenda tersebut. Ebihara sendiri masih penasaran dengan The Fable yang berniat untuk cuti membunuh, maka dari itu ia melakukan tes kedua dengan mengajaknya bertemu dengan seorang pegulat yang telah melakukan berbagai tindakan kriminal seperti merampok, memperkosa, termasuk melakukan penipuan kepada kelompok Ebihara. Karena terus dipaksa, akhirnya The Fable mengenakan topeng legenda itu lagi, kemudian menghampiri si pegulat dan melumpuhkannya dalam waktu kurang dari 6 detik. Saat Ebihara menodongkan pistol kepadanya, The Fable pun mengatakan bahwa bosnya telah melarang dia membunuh selama setahun, dan jikalaupun berada pada posisi terpaksa harus membunuh sekalipun, ia tetap tidak akan pernah melakukannya.
Ebihara pun menemui atasannya yang merupakan presiden direktur Yakuza, di mana beliau baru mendapat kabar yang meresahkan tentang kebebasan salah satu anak buah Ebihara yang suka sekali berbuat onar. Dia bernama Kojima, seorang maniak polontong yang suka sekali membuat masalah, membunuh seenaknya, menikam seseorang secara tidak pugu-pugu, dan sangat sulit untuk diatur. Kojima, hal itu pun dibuktikan saat hari pertama kebebasannya, di mana Kojima langsung menikam rekan bisnisnya dengan santai dan menyenangkan. Lantas dibunuhlah pria tersebut oleh karena tidak pernah menjenguknya ketika ia sedang berada di sel tahanan. Di situ Kojima melihat majalah bersampul Misaki yang dulunya si Misaki ini ternyata pernah menjadi seorang model untuk berbagai majalah. Lantas Kojima pun memiliki sebuah ide brilian kepada Misaki dengan akan menjadikannya ladang bisnis yang pastinya itu adalah sebuah ide yang buruk. Kembali pada The Fable yang sedang melamar pekerjaan namun selalu ditolak oleh karena terlalu bersikap jujur dan dingin tentang segala hal. Dan tak disangka ia lagi-lagi bertemu dengan Misaki yang mengajaknya untuk bekerja di tempat kerjanya, sebuah percetakan kecil yang di situ The Fable akan menjadi pengantar barang sekaligus office boy di tempat tersebut. Di sisi lain kita akan melihat Kojima kembali ke markas organisasi di mana Ebihara sangat bahagia sekali melihat Kojima sudah bebas karena walaupun dia adalah pembuat onar, Kojima sudah dianggap adik sendiri oleh Ebihara. Dia adalah Sunagawa, bos Yakuza setara dengan Ebihara namun memegang wilayah lain. Sunagawa termasuk orang serakah yang ingin sekali menguasai wilayah milik Ebihara, sehingga ketika melihat Kojima bebas, Sunagawa pun memiliki ide untuk menjadikannya senjata untuk menjatuhkan kepemimpinan Ebihara dan menjadikan dirinya sebagai penguasa tunggal organisasi ini. Kembali ke The Fable yang sedang diajak makan bersama di restoran, di mana semua orang heran dengan The Fable yang makan kacang dengan kulitnya. Bahkan mereka pun lebih dibuat terkejut saat mengetahui bahwa The Fable juga memakan semangka beserta kulitnya yang dia anggap itu adalah hal yang normal. Saat itulah ia teringat dengan masa kecilnya ketika si bos alias gurunya melatih mental The Fable kecil dengan membiarkannya dirinya hidup berbulan-bulan di hutan dengan modal hanya sebilah pisau, di mana The Fable hidup dengan alam dan mencari makanan yang ada seperti kadal, ulat pohon, dan berbagai tumbuhan yang disediakan oleh alam. Setelah berbulan-bulan ditinggalkan, si bos pun muncul dengan membawa seorang pria yang menjadi pelaku kejahatan yang dianggap pantas mati. Tapi sebelum melakukan eksekusi, mereka berdua pun membakar ikan yang akhirnya terkuaklah fakta bahwa alasan The Fable selalu ngorejat karena panas adalah disebabkan oleh panca inderanya yang terlalu tajam sehingga panas sedikit pun akan terasa oleh lidah sensitif yang dimiliki oleh The Fable ini. Sepulangnya dari sana, The Fable pun memutuskan untuk mampir ke rumah Ebihara yang di situ sudah ada si polontong Kojima yang langsung menodongkan pisau ke wajah The Fable, bahkan dengan polosnya mengarahkan pisau tersebut pada liang celinya yang belum tahu saja si Kojima ini digetik sedikit saja mati loh, macem-macem antum. Ternyata Pak Ebihara ditemukan sudah ngagoler di kamar mandi oleh karena mendapat serangan jantung yang mengharuskan beliau dirawat di rumah sakit. Lantas beliau pun menitip pesan kepada Kojima agar diam dulu dan jangan sampai membuat masalah apapun yang bersifat pibangusen sampai dirinya pulih nanti. Dan seperti yang sudah bisa Anda tebak bahwa si polontong Kojima yang bangkar warah ini justru pergi menemui Misaki untuk mengajaknya bergabung dalam bisnis video dewasa. Dan jika ia menolak, maka Kojima tidak akan segan-segan untuk meneror keluarga dan orang-orang terdekatnya. Kembali kedua pembunuh bayaran yang masih mencari keberadaan The Fable, di mana mereka justru mendapat pekerjaan dari Sunagawa untuk menculik Kojima dengan maksud untuk menguasai organisasi dan memberitahu mereka berdua tentang beredarnya desas-desus kabar bahwa Ebihara diam-diam menyimpan seorang pembunuh bayaran hebat yang saat itu juga langsung membuat kedua pembunuh bayaran ini tertarik. Misaki sendiri dibuat resah ketika dikirimi foto ibunya yang sedang dibuntuti, di mana hal itu merupakan perbuatan dari Kojima yang mencoba untuk memaksa Misaki agar mau menjadi model video dewasa untuk para klien bisnisnya. Hal itu tentu membuat stres Misaki hingga terbawa ke pekerjaan, dan untuk menghibur diri sendiri, Misaki memutuskan untuk mentraktir The Fable makan malam.
Misaki pun kembali dibuat heran saat melihat The Fable makan kepala ikan dengan penuh kehagrongan. Lantas, ia pun bertanya tentang apakah The Fable tidak takut ketika dirinya hidup sendirian di hutan selama bertahun-tahun. The Fable pun menjawab bahwa alam itu bagus, memperlakukanmu dengan adil dan bijaksana, tidak seperti perkotaan yang dipenuhi dengan orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan apa yang diinginkan, saling sikut sana-sini untuk mendapatkan sebuah tujuan. Di alam liar, The Fable bisa menikmati bintang, bunga mekar, dan suara air mengalir di sungai tanpa harus terganggu dengan kebutuhan yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Sepulangnya dari makan malam, Misaki pun pergi ke tempat Kojima untuk menuruti permintaannya, yaitu menjadi model untuk bisnis kejantanan yang sebenarnya. Misaki terpaksa melakukan hal itu demi keselamatan sang ibu yang terus dibuntuti. Saat itulah Kojima didatangi oleh dua pembunuh bayaran yang langsung membuat dia dan Misaki untuk diserahkan kepada Sunagawa. Mengetahui kabar penculikan Kojima, Ebihara yang masih sakit pun bela-bela datang menemui The Fable untuk meminta bantuannya agar menyelamatkan Kojima. Sempat menolak, Ebihara pun memberikan mobil kesayangannya kepada The Fable, dan jika The Fable benar-benar ingin menjadi orang normal yang profesional, maka dia seharusnya menerima mobil tersebut dan melakukan apa yang diminta olehnya. Dengan kemampuan hipotesis prediksinya, The Fable pun mencoba untuk memeriksa TKP di mana Kojima diculik. Ia dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Misaki ternyata ada di sana saat penculikan terjadi. Dan dari analisa yang dilakukannya, The Fable yakin jika Misaki juga ikut diculik oleh karena kebetulan sedang berada di tempat yang salah. Kojima sendiri sedang dipaksa untuk berbicara mengenai kejelekan Ebihara supaya presiden direktur mengeluarkannya dari organisasi. Namun Kojima yang heras beheng pun justru malah teriak, "Ora wedi!" Dia menolak permintaan tersebut dan justru malah mengancam balik bahwa Ebihara memiliki seorang pembunuh bayaran hebat bernama The Fable, yang saat itu juga langsung membuat kedua pembunuh bayaran itu semakin dibuat beradrenalin. The Fable sendiri sedang dicegah Yoko untuk jangan terlibat dengan masalah ini oleh karena bisa berbahaya jika sampai bos atau gurunya tahu. Namun karena ada Misaki yang dilibatkan, The Fable pun menganggap bahwa sebagai orang normal yang profesional, ia wajib untuk menolong Misaki yang telah membantunya mendapat pekerjaan. Dengan menggunakan otak kreatifnya, The Fable dibantu Yoko pun membuat beberapa peluru palsu yang tidak sampai membunuh target tetapi cukup untuk melumpuhkannya. Sedangkan Ebihara sendiri didatangi oleh si bos alias gurunya The Fable yang mengancam akan membunuhnya karena telah menyuruh The Fable untuk melakukan pekerjaan lagi. Dan akhirnya terkuaklah fakta bahwa tujuan si bos menyuruh The Fable untuk cuti setahun dan berbaur sebagai orang normal adalah agar keahlian membunuhnya bisa sedikit memudar. Karena dengan semua yang telah dilakukannya di masa lalu, sang guru menganggap bahwa The Fable sudah terlalu kamalinaan, atau artinya sudah terlalu hebat dan jago dalam membunuh, bahkan berpotensi bisa menjadi mesin pembunuh yang tak terkalahkan, sehingga beliau merasa bertanggung jawab untuk membuatnya kembali menjadi pria biasa dengan menempatkan The Fable di antara masyarakat yang normal. Tuh, balelol si koplok. Kembali ke The Fable dan Yoko yang sudah siap untuk masuk ke markas Sunagawa, di mana The Fable pun melakukan aksi Jackie Chan dengan naik ke atas gedung, lantas melumpuhkan salah satu anak buah Sunagawa yang sedang mencoba untuk memperkosa Misaki. Saat itulah Yoko menyuruh The Fable untuk menenangkan Misaki karena ia adalah orang normal yang tidak terbiasa dengan kekerasan. Setelah mengamankan Misaki, kini The Fable tinggal menyelamatkan Kojima yang ditempatkan pada posisi fobia ketinggian. Lantas ia pun menggunakan pintu berlapis baja untuk menahan tembakan mereka, yang setelah peluru mereka habis, kini gilirannya untuk menembak dan berhasil menyelamatkan Kojima yang hampir terjatuh ke lantai bawah. Dengan peluru mainannya, The Fable pun sebisa mungkin membawa Kojima keluar dari sana. Namun karena jumlah anak buah Sunagawa semakin lama semakin banyak, maka The Fable pun hampir kewalahan dan sedikit kesulitan membawanya keluar. Apalagi si Kojima ini terlalu polontong dan sok-sokan dalam setiap apapun yang dilakukannya. Sialnya, Misaki yang seharusnya ngajedog pun justru harus dengan bodohnya malah keluar dari tempat aman, di mana ia akhirnya tertangkap oleh si pembunuh bayaran bersweater merah yang membuat Misaki harus melompat dan nyaris terjatuh ke dasar gedung.
Setelah membuat semua anak buah Sunagawa terjebak, Kojima pun memilih untuk bertarung dengan Sunagawa langsung, sementara The Fable akan pergi untuk memeriksa keadaan Misaki. Dan saat akan menyelamatkannya, muncullah si pembunuh bayaran berhoodie yang langsung menyerangnya, di mana mereka berdua terlibat adu tembak jarak dekat yang hampir membuat The Fable terbunuh. Setelah berhasil membuat pingsan si pembunuh bayaran berhoodie, The Fable pun langsung loncatan menyelamatkan Misaki, sementara si pembunuh bayaran bersweater merah pun berhasil dilumpuhkan oleh Yoko yang datang untuk membantu. Setelah semua selesai, Misaki pun dibawa kembali ke rumah oleh anak buah Ebihara yang menyamar sebagai The Fable abal-abal, sehingga Misaki tidak akan pernah mencurigai bahwa Akira Sato adalah The Fable. Di TKP sendiri kita akan melihat bahwa The Fable berhasil tidak membunuh satupun dari mereka semua. Bahkan si pembunuh bayaran pun masih selamat karena memang The Fable sengaja membuat tembakan meleset. Tapi tiba-tiba, ya, muncullah si bosnya The Fable yang langsung membunuh mereka berdua karena dianggap bisa menjadi ancaman bagi kehidupan normal yang kini sedang dijalani oleh The Fable. Kojima sendiri dibawa menghadap Ebihara yang sudah muak dengan tindakan onar yang dilakukannya. Lantas beliau pun berkata, "Kojima, kau sudah kusuruh aja dong, jeng. Masih saja berbuat onar. Ora!" Pak Ebihara pun membunuh Kojima, lantas memberikan foto kematiannya kepada Sunagawa supaya keadaan di antara kedua kelompok mereka sekarang menjadi damai. Dari awal memang si Kojima lah biang kerok yang sungguh bangkar warahnya. The Fable sendiri terlihat sedang diloteng bersama dengan burung peliharaannya sambil membakar ikan balanak yang kembali membuatnya kepanasan. Tamat ending yang cukup mengadrenalinkan.